Di channel ini kita udah sering bahas tentang mitos penciptaan di mitologi-mitologi luar kayak di Afrika, Tiongkok, Yunani, Jepang, Korea, Mesir, dan lain-lain. Kita juga udah pernah bahas mitos penciptaan di mitologi Indonesia, tapi yang kita bahas di video itu cuma sebagian dari sekian banyak mitos penciptaan di Indonesia. By the way, menurut data BPS, di Indonesia tuh ada sekitar 1.300-an suku etnis yang tersebar di 38 provinsi. Dan masing-masing dari etnis ini kami yakin pasti punya mitos penciptaan mereka masing-masing. Nah, kali ini kita bakalan bahas mitos-mitos penciptaan yang ada di daerah ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Wilayah Papua sendiri dihuni sama sekitar 255 suku yang tersebar di 6 provinsi. Dan masyarakat di sana katanya punya sekitar 400-an bahasa daerah, terbanyak di Indonesia. Dengan keberagaman sebesar itu, bisa kita pastiin kalau Papua nggak cuman kaya dengan sumber daya alam, tapi juga kaya akan budaya dan juga banyak banget cerita-cerita folklore di sana yang masih jarang diekspos. Makanya kalau kalian penasaran gimana penciptaan dunia menurut suku-suku di Papua, nonton videonya sampai habis. Mitos penciptaan suku Asmat. Dari sekian banyak etnis suku di Papua, ada satu suku yang terkenal banget dengan kemampuan pahatan kayu mereka. Suku tersebut adalah suku Asmat yang mendiami sekitar wilayah pesisir selatan Papua, tepatnya di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Wilayah Kabupaten Asmat sendiri didominasi wilayah rawa-rawa dan ada banyak sungai. Kalau kalian pengen ke sana, kalian bisa pakai perahu dari Bandara Ewer ke Agats, pusat Kabupaten Asmat. Buat transportasi sehari-hari, orang-orang yang tinggal di Kabupaten Asmat nih biasanya pakai perahu. Soalnya di wilayah itu nggak ada jalanan aspal atau mungkin cuma dikit. Nggak tahu kalau sekarang keadaannya gimana sih. Karena sebagian besar wilayah Kabupaten Asmat itu rawa-rawa dan dataran rendah, akhirnya orang-orang Asmat kalau bikin rumah, rumahnya berbentuk rumah panggung yang ditinggikan. Dan tiap-tiap rumah di sana dihubungkan dengan jalanan yang terbuat dari papan-papan atau dari beton. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih, kalau nama Asmat sebenarnya punya arti tersendiri. Orang-orang Asmat nyebut diri mereka sendiri dengan sebutan Asmat O, yang artinya orang pohon atau manusia pohon. Sedangkan kata Asmat itu artinya kami manusia kayu atau manusia yang berasal dari kayu atau pohon dalam bahasa lokal di sana. Alasan kenapa orang-orang Asmat menganggap diri mereka berasal dari kayu atau pohon itu ada hubungannya dengan mitos penciptaan suku Asmat. Jadi dalam kepercayaan tradisional suku Asmat diceritakan bahwa di zaman dulu ada seorang dewa yang bernama Fumiripits turun ke bumi. Dia menjelajahi bumi dan memulai perjalanannya dari arah barat, tempat matahari terbenam. Pada suatu hari, Fumiripits lagi menyusuri sungai-sungai yang besar pakai perahu. Di tengah perjalanannya itu, Fumiripits tiba-tiba diserang sama buaya raksasa. Kalau dalam versi lain diserang ikan gede. Dan hal ini bikin Fumiripits suka luka, dia jatuh deh ke dalam sungai. Setelah berhasil ngalahin sang buaya, Fumiripits nyoba buat berenang dan terdampar di muara sungai. Secara kebetulan, di muara sungai itu Fumiripits ketemu sama sekelompok perempuan yang baik hati. Karena ngelihat dia terluka, perempuan-perempuan ini mutusin buat ngerawat dia. Dan perempuan yang ditemuin Fumiripits ternyata bukan perempuan sembarangan. Mereka adalah roh atau setengah dewa yang punya kemampuan healing atau penyembuhan. Kalau di versi yang lain disebutin bahwa yang ngerawat Fumiripits adalah burung flamingo. Setelah Fumiripits sembuh, dia netap di wilayah itu dan membangun sebuah rumah panjang yang kemudian dikenal dengan sebutan Jao. Jao adalah rumah tradisional suku Asmat yang biasanya dihuni sama laki-laki suku Asmat. Selain membangun Jao, Fumiripits juga menghabiskan hari-harinya dengan nari sendirian di pantai. Lama-kelamaan dia bosen, dia mutusin buat motong beberapa pohon. Dan kayu dari pohon itu dipahat membentuk sosok manusia, lengkap dengan kepala, badan, tangan, kaki. Patung-patung yang dipahat ini ada yang berbentuk laki-laki, ada yang berbentuk perempuan. Dan setelah dibentuk, patung-patung kayu itu disimpan di rumah panjangnya tadi. Selama beberapa waktu, Fumiripits ngerasa sangat senang karena patung-patung itu seenggaknya bisa nemenin dia di tengah kesepiannya. Tapi mungkin akan lebih bagus lagi kalau patung-patung itu bisa bicara dan bergerak. Akhirnya dari situ,
Fumiripits kepikiran buat bikin sebuah gendang yang mirip sama alat musik tifa. Setelah alatnya jadi, gendang itu ditabuh dengan ritme tertentu mengiringi tarian dia. Saat gendang itu ditabuh, tiba-tiba patung yang udah dipahat secara ajaib jadi hidup dan ikut bergerak. Patung-patung itu ikut nari dan bergerak bareng sama dia. Patung itu juga bernafas layaknya manusia dan jadi manusia pertama di tanah Asmat, sekaligus dipercaya sebagai nenek moyang suku Asmat di Papua. Jadi kita bisa simpulin bahwa manusia pertama dalam kepercayaan suku Asmat itu tercipta dari ukiran kayu yang dihidupkan dengan suara musik tifa. Makanya inilah alasan kenapa suku Asmat disebut sebagai manusia kayu atau pohon. Mitos penciptaan suku Dani, Hubula. Di channel ini kita tuh udah pernah bahas soal teori Hollow Earth. Buat yang belum tahu, jadi ada sebuah teori konspirasi yang bilang kalau sebenarnya bumi yang kita tinggalin ini bentuknya itu tidak bulat padat sempurna. Bumi ini katanya punya rongga atau wilayah kosong di dalamnya. Ruang kosong itu terletak di bawah tanah dan buat masuk ke sana bisa melalui beberapa cara. Kita bisa masuk ke bagian dalam bumi lewat jalur khusus di kutub utara atau kutub selatan, dan bisa juga lewat jalur-jalur gua yang tersebar di beberapa tempat di dunia. Para penganut teori Hollow Earth ngambil bukti dari kesaksian orang-orang yang katanya mengalami hal-hal aneh waktu mereka pergi ke wilayah kutub. Dan juga ada banyak mitos-mitos dan legenda di dunia yang nyeritain tentang peradaban di bawah tanah. Nah, kisah tentang adanya kehidupan di bawah tanah ini salah satunya terdapat dalam mitos asal-usul suku Dani yang mendiami wilayah lembah Baliem, Provinsi Papua Pegunungan. Suku Dani adalah suku yang mendiami wilayah dataran tinggi pegunungan tengah Papua yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebenarnya nama asli suku ini tuh bukan suku Dani sih. Mereka sendiri lebih suka disebut sebagai orang Hubula atau sering juga disebut orang Baliem. Kalau sebutan Dani itu sebenarnya diberikan sama orang luar waktu mereka pertama kali kontak sama suku ini. Kata Dani diambil dari kata Ndani yang dalam bahasa suku Moni artinya sebelah timur arah matahari terbit. Sebutan Dani kemudian jadi populer dan dipakai buat nyebut nama suku ini sampai sekarang. Nah, suku Dani terkenal banget sama tradisi Iki Palek mereka. Iki Palek sendiri adalah sebuah ritual potong jari yang dilakuin sama anggota keluarga suku Dani saat salah satu anggota keluarga mereka meninggal. Tujuannya untuk menunjukkan perasaan sedih yang paling dalam. Tradisi ini biasanya dilakukan sama kaum perempuan suku Dani, tapi kadang laki-laki juga kadang ngelakuin tradisi ini sih. Selain tradisi Iki Palek, suku ini juga dikenal dengan bentuk rumah tradisional mereka yang disebut Honai, dan juga tradisi masak makanan dengan cara bakar batu. Soal mitos kemunculan suku Dani, sebagian masyarakat suku Dani percaya kalau nenek moyang mereka berasal dari dalam bumi keluar lewat goa. Jadi menurut mereka peradaban itu dimulai dari dalam bumi bukan dari langit. Dan pada suatu hari sepasang manusia yang berasal dari dunia bawah muncul dari Goa Kalihuam atau Goa Kontilola yang ada di lembah Baliem. Sepasang manusia ini dikenal dengan sebutan Pumpa, pria, dan Nali-Nali, wanita. Pumpa dan Nali-Nali muncul dari goa sambil bawa beberapa barang kayak ubi jalar, babi, dan juga pengetahuan cara menciptakan api. Setelah mereka keluar dari goa, pasangan ini ngelanjutin perjalanan mereka ke arah timur sampai akhirnya mereka tiba di lembah Baliem. Disinilah Pumpa dan Nali-Nali mendirikan peradaban dan dari pasangan inilah keturunan-keturunan manusia muncul menghuni lembah Baliem. Selain dari goa, sebagian masyarakat suku Dani juga percaya kalau nenek moyang mereka berasal dari sepasang suami istri yang menghuni danau di sekitar kampung Maima di lembah Dani Selatan. Suami istri ini punya anak bernama Woita dan Waro. Dari kedua anaknya inilah muncul keturunan-keturunan masyarakat Baliem. Selain itu ada juga mitos yang bilang kalau manusia pertama di lembah Baliem dikenal dengan sebutan Matugi. Dan dulu dia dipercaya pernah tinggal di Goa Huinmo, sekitar lembah Pugima, Kabupaten Jayawijaya. Dan Matugi ini dipercaya muncul sambil ditemenin sama beberapa hewan berjenis unggas dan binatang melata. Terus pada suatu hari burung dan ular berantem nih, dan pertengkaran mereka sangat mempengaruhi nasib umat manusia. Soalnya sebelum burung dan ular berantem, mereka tuh sempat ngelakuin semacam perjanjian. Kalau yang menang ular, manusia bakal hidup abadi dan cuman ganti kulit aja, kayak ular ya. Tapi kalau yang menang burung, manusia nggak bakal bisa hidup abadi dan pada akhirnya merasakan kematian. Dari cerita itu kalian pasti udah tahu ya siapa pemenangnya. Mitos penciptaan suku Marin Anim. Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, ada sebuah suku yang bernama suku Marin Anim, yang dulunya dikenal sering ngelakuin ritual perburuan kepala manusia. Orang-orang suku Marin ngelakuin ritual perburuan kepala ini karena beberapa alasan.
Orang-orang suku ini percaya kalau tengkorak manusia mengandung semacam energi atau kekuatan yang bisa dipakai buat hal-hal positif, kayak bikin tanah jadi subur, hasil panen berlimpah, dan lain-lain. Selain itu, ritual perburuan kepala juga dilakuin ketika masyarakat suku Marin pengen ngasih nama anak mereka. Soalnya dalam kepercayaan tradisional suku Marin, nama bukan cuma sekedar pelengkap data administrasi dan identitas seseorang, tapi nama juga punya semacam energi yang bisa menentukan apakah orang tersebut bakalan tumbuh jadi kuat atau lemah saat mereka dewasa. Nama-nama yang mengandung energi kuat nggak bisa diciptain begitu aja. Nama yang kuat ini jumlahnya sangat terbatas dan cuma bisa diambil dengan cara menghilangkan orang-orang yang punya nama itu. Cara menghilangkannya tentu aja dengan memburu kepala orang itu. Kami nggak tahu persisnya seperti apa, tapi intinya identitas orang yang sudah dihilangkan ini bakalan pindah ke anak yang baru. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Proses perburuan kepala suku Marin itu cuma terjadi di masa lalu ya. Ritual ini sudah dilarang dan tidak dilakukan lagi semenjak pemerintah kolonial Belanda dan misionaris Katolik datang ke sana sekitar tahun 1900-an. Dan gara-gara ritual perburuan kepala inilah suku Marin di masa lalu itu sangat ditakutin sama pemerintah kolonial Belanda dan Inggris. Dalam kepercayaan tradisional suku Marin, mereka tuh percaya akan adanya sebuah entitas yang mirip dengan Tuhan yang dikenal dengan sebutan Sam Anem. Sam Anem inilah yang dipercaya sebagai pencipta seluruh alam semesta dan isinya. Tapi supaya alam semesta ini bisa berjalan dengan baik, Sam Anem juga menciptakan entitas lain yang dikenal dengan sebutan Dema. Dema, makhluk spiritual atau roh nenek moyang yang punya kekuatan supranatural tertentu. Diyakini hidup di masa-masa awal penciptaan dan dipercaya sebagai nenek moyang dari orang-orang suku Marin. Dema nggak punya bentuk yang pasti, mereka bisa berubah bentuk jadi manusia, hewan, atau tumbuhan. Jumlah Dema diyakini sangat banyak dan punya fungsinya masing-masing. Contohnya kayak Dema Gep, ngatur matahari dan cahaya. Dema Mahu, ngatur tanah dan hutan sagu. Dema Dinadin, ngatur hal-hal yang berkaitan dengan langit dan lain-lain. Leluhur suku Marin dipercaya berasal dari sosok Gep dan Sami yang merupakan hasil perkawinan antara Dewa Nubok, bumi, dan Dewa Dinadin, langit. Dari Gep dan Sami, nenek moyang suku Marin kemudian lahir. Menurut kepercayaan di sana, nenek moyang suku Marin dikatakan punya ciri fisik tubuh yang tinggi, sangat kuat, dan bisa berlari dengan cepat kayak seekor rusa. Dan ciri fisik inilah yang diturunin dan diwarisin sama orang-orang suku Marin. Makanya kalau nggak salah di zaman Orde Baru dulu, banyak orang-orang suku Marin yang jadi atlet di skala nasional maupun internasional. Sebenarnya mitos penciptaan di suku Marin ada berbagai versi sih. Ada yang bilang kalau nenek moyang suku Marin berasal dari 4 Dema, yaitu Gep, Mahuze, Aramem, dan Brangai atau Bragaize. Keempat Dema inilah yang menciptakan klan atau kelompok suku bangsa suku Marin Anim. Ada juga yang bilang kalau nenek moyang suku Marin berasal dari 3 sosok Dema, yaitu Gep, Mauri, dan Marin Anim yang datang pakai kapal bernama Makan Imu dari arah barat. Mereka ngajarin nenek moyang suku Marin tentang berbagai hal, mulai dari cara nanam sagu, nyalain api, dan lain-lain. Buat kisah lengkapnya, kami belum tahu karena sumber-sumber yang menceritakan mitologi ini tuh sedikit sekali. Dan konon alasan kenapa sumber-sumber mitologi suku Marin dikit banget karena orang-orang suku Marin ini sangat menjaga sejarah dan mitologi mereka dari orang luar. Soalnya di zaman dulu sekitar tahun 1909-an ada wabah penyakit yang menyerang suku Marin dan bikin populasi suku ini berkurang drastis. Orang suku Marin percaya kalau wabah itu kutukan gara-gara salah satu anggota suku mereka nyeritain kisah mitologi dan sejarah suku Marin ke orang luar. Tapi balik lagi, ini cuma sekedar rumor ya. Mitos penciptaan suku Ngalum. Indonesia adalah negara kepulauan yang di dalamnya ada banyak banget gunung-gunung. Dan di antara gunung-gunung itu ada beberapa gunung di Papua yang masuk dalam daftar gunung tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Puncak Jaya yang ada di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Puncak Jaya punya ketinggian sekitar 4.884 mdpl dan ini menjadikan dia sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Yang kedua, Puncak Mandala yang ada di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Tinggi Puncak Mandala sekitar 4.760 mdpl. Dan menjadikan gunung ini gunung tertinggi kedua di Indonesia. Bagi masyarakat suku Ngalum yang ada di Pegunungan Bintang, Puncak Mandala bukan cuma sekedar gunung tertinggi kedua di Papua dan juga di Indonesia, tapi Puncak Mandala juga dianggap sebagai lokasi awal mula penciptaan awal semesta. Suku Ngalum adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah lereng Puncak Mandala sampai ke arah timur, di distrik Telefomin, Papua Nugini. Suku ini tuh terletak di 2 negara, Indonesia dan Papua Nugini.
Mereka biasanya hidup di sekitar aliran sungai atau wilayah yang dekat sama sumber air. Makanya suku ini juga bisa disebut suku Ngalum Ok. Kata Ok dalam bahasa lokal di sana tuh artinya air. Air nih elemen penting bagi masyarakat Ngalum. Ini bisa kita lihat dari penamaan daerah di sana yang banyak pakai kata Ok, kayak Ok Sibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Ok Bab, Ok Sop, dan lain-lain. Buat ngebedain suku ini dari suku-suku lain di Papua, itu bisa kelihatan dari bentuk rumah tradisionalnya. Suku Ngalum punya rumah adat yang disebut Apiwol. Rumah Apiwol bentuknya mirip sama Honai, tapi lantainya dibuat agak sedikit tinggi kayak rumah panggung. Rumah Apiwol nggak punya jendela dan cuma ada lubang buat pintu keluar masuk dari depan dan belakang. Rumah ini dianggap suci karena dipercaya sebagai warisan dari Tuhan, Atangki. Rumah ini secara khusus cuma bisa ditempatin sama kaum laki-laki suku Ngalum. Menurut mitos penciptaan suku Ngalum, segala sesuatu di dunia ini tuh tercipta dan berasal dari puncak gunung Aplim Apom. Kemudian berubah jadi puncak Juliana di masa kolonial Belanda dan sekarang dikenal sebagai puncak Mandala. Jadi awalnya dunia ini tuh hampa, nggak berisi, nggak ada kehidupan. Lalu Atangki atau Tuhan berkata, jadilah tanah atau mangol, jadilah tumbuhan atau abenongmin, dan jadilah air atau okmin. Setelah itu Atangki menciptakan berbagai macam hewan, terus nempatin mereka semua di darat, di air, dan di udara. Atangki juga menciptakan manusia laki-laki yang disebut KKI-AC atau Bapak Segala Bangsa, dan menciptakan pasangannya yang bernama KKI Onkora atau Ibu Segala Manusia. Proses penciptaan ini terjadi di Gunung Aplim Apom. Setelah pasangan manusia ini diciptain, Atangki nempatin mereka di sebuah dataran yang disebut Aplim Banel Banar Bakon, yang sekarang disebut daerah Sibil Saram Katop, distrik Saram Bakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam perjalanannya ke tempat itu, Banel Banar Bakon, KKI Onkora dan KKI AC melakukan hubungan. Dari hubungan tersebut lahirlah 4 orang anak, yaitu Urop, anak pertama, Kasip, anak kedua, Kakyar, anak ketiga, dan Kalak, anak keempat. Keempat anak ini punya keturunan, dan dari keturunan mereka muncullah 4 marga besar di wilayah Pegunungan Bintang, yaitu Urop Mabin, Kasip Mabin, Kakyar Mabin, dan Kalak Mabin. Dan itulah awal mula penciptaan manusia menurut suku Ngalum di Pegunungan Bintang. Sebenarnya masih banyak lagi mitos-mitos penciptaan di tanah Papua. Ada sekitar 400-an suku bangsa di Papua, dan sebagian besar suku-suku itu pasti punya mitos penciptaannya masing-masing. Tapi, karena sebagian besar cerita-cerita itu diwariskan secara lisan, bukan tulisan, jadi mitos-mitos ini tuh susah banget buat dicari. Sebenarnya Papua tuh punya banyak budaya yang butuh diapresiasi. Jangan cuman kekayaan alamnya aja yang dieksploitasi. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Di channel ini kita udah sering bahas tentang mitos penciptaan di mitologi-mitologi. Mungkin banyak yang belum tahu kalau nama Asmat itu sebenarnya punya arti-arti. Nah, mungkin